Ya Allah ya mujibas sairin, khususan kepada Bapak Ibu yang sudah selalu berpartisipasi dalam program Masjid Darul Ilmi ini ya Allah. Berikanlah kepada mereka limpahan kesehatan serta rizki yang halal dan berkah ya Allah. Tetapkanlah iman Islam mereka ya Allah. Istiqomahkan mereka dalam beribadah serta berikanlah pahala yang berlipat ganda atas harta yang telah mereka keluarkan dalam jalan kebaikan ya Allah. Serta jadikanlah keluarga mereka sebagai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah ya Allah. Jadikanlah anak keturunan mereka sebagai anak yang soleh dan solehah, mampu membahagiakan kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul bersama. Alhamdulillah yang puasa bisa berbuka ya, karena satu, saya ingat hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dua kebahagiaan orang dalam berpuasa ya. Satu ya, kebahagiaan saat berbuka puasa ya, walaupun dengan segelas air putih ya, tapi rasa bahagianya itu sebagaimana kita menang dalam berperang. Wah, luar biasa. Jadi kenikmatan orang yang puasa itu adalah tadi ketika berbuka puasa ya. Karena saat menjelang puasa ya, karena sebentar lagi juga puasa, itu biasanya banyak mereka yang mengisi waktu menjelang buka puasa itu dengan jalan-jalan gitu kan, dengan melihat apa yang mungkin kurang bermanfaat. Tapi sebagaimana muslim yang kita paham tentang keutamaan berdoa mendekati buka puasa itu luar biasa ya. Mungkin diisi dengan zikir bersama ya, dengan thalabul ilmi, mungkin dengan menghatamkan Al-Quran ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengerti, karena saat itulah menjadi salah satu waktu yang mustajabah. Barang siapa yang ia meminta pada waktu-waktu yang disebutkan di dalam hadis, maka sesungguhnya Allah tidak akan menolak doanya. Minta pada kesehatan,
meminta keselamatan saat menjalani kehidupan, ya. Karena pada masanya Pak, ya, sekarang itu sangat mencekam, ya, berita yang baru-baru ini tersebar di media sosial, apa? Penculikan anak, luar biasa. Dan kemarin, ya, itu di tetangga pondok Pak, masih timurnya Ril itu hampir, ya, yang katanya kemarin masih di Sragen, masih di Jakarta, itu sekarang di sekitar kita, ya, sudah sampailah pada sekitar kita. Mereka brutal sekali. Kalau dulu orang menculik anak tuh menunggu orang lain tidak mengerti, kalau sekarang masa bodoh, ya, sekalipun ditangkap langsung masukkan karung Pak, ya. Jadi anak ini dimasukkan ke karung, kondisi mungkin pingsan karena dia pakai ini. Kalau anak kecil ya umur TK, ya, umur 5-6 tahun, ini kan masih polos mereka, ya. Jadi kasih makanan, minta, langsung masukkan karung, diambil organnya. Dan itu berita sebenarnya sudah lama Pak, cuman baru terkena sekarang, baru muncul sekarang. Kasihan ini, hati-hati, karena memang betul para ibu-ibu yang mungkin mengantar sekolah, ya, pokoknya berita yang sedang viral di masyarakat, ya. Kalau dulu yang ketangkep itu di Mbaki atau di mana itu orang begal, yang dibegal itu bukan motor Pak, kalau perempuan tuh orang melecehkan perempuan. Ini bahkan terjadi pada istri teman saya Pak. Jadi sepulang dari ma'had, pulang ke mana ini, Pengging Pak, itu kan jalannya sepi Pak. Jadi dari Kartosuro ke Pengging itu kan sepi kalau, ya, sore. Nah, kena juga di situ. Yang menjadi korban ini adalah seorang perempuan, ya. Maka hati-hati jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang sudah tidak takut lagi apa itu dosa. Mereka mengerjakan maksiat itu dengan terang-terangan. Maka ketika sudah sampailah pada saat ini, maksiat sudah terlihat di mana-mana, lalu kemudian kita sebagai umat muslim yang hanya diam saja, maka jangan salahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bala, ya, peringatan, mungkin gempa, mungkin kematian yang secara tiba-tiba menimpa siapa? Semuanya. Tidak mereka yang melakukan maksiat saja, tidak mereka yang hanya berbuat maksiat, tapi semuanya. Ya, maka kita senantiasa berdoa, ya Allah, ya, maka berterima kasihlah, ya, kita kepada teman-teman laskar yang sampai saat ini mereka beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Terkadang orang yang seperti itu memang butuh sentuhan, ya, tidak bisa dinasihati dengan lembut, maka mereka harus dinasihati dengan suara yang keras. Ketika dinasihati dengan suara tidak bisa, maka dinasihatilah dengan kekuatan, mungkin dengan jabatan, mungkin dengan sistem, mungkin dengan yang lain-lain, ya. Maka ketika umat Islam ini sudah diam, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ketika murka, ya. Kita berdoa kepada Allah biar diri kita, keluarga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan yang terjadi pada saat ini. Yang kedua, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah, saya ada satu hadis, siapa yang menutupi aib seseorang, Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Ini berbanding terbalik pada kondisi masyarakat pada saat ini. Sekarang tuh orang yang punya aib, difoto, ya, diviralkan di media sosial, ya. Kemarin buat ningali mboten Pak, orang yang tertangkap basah ini di dekat pondok saya, ya, mungkin
sudah dihapus atau sudah diklarifikasi nih, wallah alam. Saya itu kadang-kadang kasihan, memang betul ya, bapak itu tertangkap membuang sampah. Jadi sekarang tuh sampah, oke, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk saya dan rekan-rekan yang tinggal di pesantren ini, sampah itu menjadi suatu permasalahan yang mungkin ketika tidak diselesaikan dengan benar, maka ini akan menjadi suatu permasalahan yang besar. Bayangkan dengan kondisi santri gitu Pak. Kemarin kita bertemu dengan teman-teman yang ada di As-Salam, yang ada di Al-Quwah, Pondok Pesantren Al-Quwah, ada juga yang bersama Ustaz Heru juga. Jadi sampah itu menjadi permasalahan yang mungkin sampai saat ini tidak diselesaikan, ya, tidak terselesaikan. Orang yang menciptakan satu makanan, ya, mungkin dengan kemasannya yang menarik, mungkin dengan bungkus-bungkusnya yang menarik, ya, sehingga sampai saat ini itu belum ada. Bahkan saya pernah Pak, suatu ketika dikirim, ya, pada waktu pengabdian itu, dikirim ke Tangerang. Itu ada satu tempat pembuangan sampah terbesar di DKI, ya. Jadi bayangkan setiap hari, ya, di sampah seluruh masyarakat Tangerang itu ada 500 sampai 700 truk per hari. Ya, sekarang mungkin sudah terupdate lebih banyak lagi per hari. Jadi orang yang ngantri buang sampah pakai truk tronton, ya, truk dam itu ada jumlahnya. Waktu itu saya tanya, ya, sekitar 500 sampai 700 Pak. Dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Ya, terus. Nah, waktu itu kenapa saya datang ke sana Pak? Biasa, okay. Ini ada rekan donatur waktu itu di pondok kami, di pondok yang lama. Itu mereka mengeluhkan, kok banyak ya karyawan saya. Jadi di TPA itu memang ada tempat pembuangan sampah sudah disetting Pak. Jadi dari daur ulang dan lain-lain itu ada satu pabrik yang memanfaatkan air limbah buangan sampah itu diolah menjadi satu yang lebih bermanfaat. Contoh, mungkin kalau di sekitar kita bisa orang buat gas dari kotoran hewan, ya, mungkin dari sapi atau kambing yang jumlahnya sudah banyak, itu dimasukkan, ditampung di satu tampungan begitu. Kemudian gasnya ini bisa dipakai untuk masak, ya, jadi disalurkan ke kompor gas itu Pak, bisa diceklik-ceklik, bisa masak. Ini salah satu contoh pengolahannya. Tapi ketika itu airnya, wallah alam saya juga nggak begitu memperhatikan. Yang jelas kata beliau, selain dari daur ulang sampah plastik, botol, macam-macam itu, kan itu tentunya ada air yang mengalir. Nah, itu dialirkan ke pabrik, diolah dengan sedemikian rupa, itu juga digunakan menjadi mungkin ada pupuk, ada macam-macam, ya, sehingga pabrik itu sudah berjalan Pak. Karyawan ratusan, betul. Saya datang langsung ke pabrik itu, diminta sama yang punya, bilang, Pak, tolong, jadi setiap hari orang yang kesurupan itu berpindah-pindah Pak. Ya, ini mungkin tim A, sekarang besoknya lagi tim B, tim C, terus berpindah. Tidak selesai-selesai. Ini menjadi satu momok. Bahkan sampai ada yang karyawan itu di situ, waduh, tiap hari seperti ini gimana Pak? Ya, akhirnya karena itu pabrik luas, kan nggak mungkin saya ruqyah muter pabrik, nggak mungkin Pak. Ya, cuman saya minta, ya, itu memang besar-besaran waktu itu. Ya, saya minta ketika ada, kan itu ada satu pengeras suara yang dipakai sama pabrik biasanya untuk pengumuman-pengumuman. Jadi saya minta setiap jam kerja di situ mengaktifkan seluruh, bahkan saya minta tambahan di satu pabrik yang tidak ada apa nih
speaker ya, pengeras suara, saya minta di situ dipasang dulu. Bahkan 10 hari sebelum datang ke situ saya sudah minta sama yang punya pabrik itu, tolong dulu di ini biar masalah ini lekas selesai ya. Sampai pada akhirnya ya jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah, kami meru'yah itu ada 6 orang termasuk saya selama 10 hari, setiap hari hatam. Jadi setiap hari itu kita hatam Quran 6 orang, berarti satu orang tuh baca 5 juz ya, 5 kali 6 berarti 30 bener. Jadi mulai pagi sampai sore kita baca bergiliran seperti juz 1, juz 5, juz 6, juz 10 terus ya. Kita gunakan bukan lagi yang kita baca itu ayat-ayat khusus, bukan lagi hanya ayat, kalau ayat-ayat ruqyah itu kan ayat-ayat khusus, paling kalau dikumpulkan itu enggak sampai 1/4 juz kalau ayat ruqyah itu ya. Tapi kita memakai memang betul wasilah tentang bacaan Quran 30 juz selama 10 hari di sana itu sehari hatam sekali Pak ya. Hari ini, besoknya lagi sampai 10 hari. Alhamdulillah Tuhan, dengan sendirinya terruqyah ya. Jadi niat kita memang baca Quran, tapi kalaupun itu saat itu ada yang terruqyah ya alhamdulillah ya. Sampai sekarang ya, yang beliau punya itu Mas Deni ya, namanya itu Mas Deni. Kalau anak-anak santri biasanya memakai bukunya juga, beliau juga mencetak buku yang mereknya itu Kiki apa Keke itu ya, Kiki. Udah lama Pak, saya lupa, udah nggak sekolah itu. Jadi beliau di bisnis yang lain membuka itu mencetak buku Kiki, dan yang lain kesibukannya adalah tadi mengolah TPA yang ada di sana, pabriknya ya. Mudah-mudahan sekarang selesai gitu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang hamba pun yang menutupi celah seseorang hamba yang lainnya di dunia, melainkan ia akan ditutupi celahnya oleh Allah pada hari kiamat. Okay. Jadi ketika kita melihat saudara kita ya, bahkan ketika kita menyampaikan nasihat atau sebuah kritik ya, maka sampaikanlah dengan cara yang benar ya. Waktu fikih kurban kemarin saya sampaikan, bahkan di ibadah yang pahalanya super besar sebagaimana kurban, umroh, haji dan lain-lain, itu sifatnya kan jamaah. Makanya harus pandai-pandai kita menjaga hati supaya ibadah yang seharusnya pahalanya besar itu betul-betul kita punya ya. Sabine gede ya, ngapunten, kambingnya besar ya. Otomatis di kurban itu mesti ono sapi gede, ono sapi cilik, ono kambing yang besar, ada kambing yang kecil, karena juga berjamaah. Jangan sampai dengan perbedaan, kambingku lebih gede no timbange kambingmu Pak, itu kan. Jangan sampai dengan kalimat seperti itu. Bahkan nyuwun ngapunten, itu di kalangan masyarakat Pak. Kalau orang yang berkurban itu kan kebanyakan dari masyarakat. Dari kalangan kita, itu kan, saya sampaikan lagi. Ini Pak Ani juga mengertilah. Ya, gengsinan. Contohnya gini, orang yang menyembelih kurban Pak, wah warangku harganya 3 juta, wah gue nanggur 1 juta punya saya. Lah ini kan gimana ini hukumnya? Makanya ibadah itu kan yang sifatnya berjamaah itu berpotensi besar pahalanya itu akan gugur ya, kalau tidak pandai-pandai kita menjaga hati ya. Sebenarnya memang betul Pak, wah harganya 2 juta, beli 1 peso sembelih itu harganya 2 juta ya. Ada sebenarnya kan kita bisa ini membeli yang seharga 500 sampai 700 kan lebih efisien. Sebenarnya kualitasnya juga hampir sama kok itu ya, cuman brandnya aja yang berbeda ya. Memang betul
dalam satu sembelihan yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan, apa namanya, sembelihlah atau tajamkan pisaumu dengan setajam mungkin. Itu ada standarnya sebenarnya. Jikalau standar itu kita pakai, kemudian sudah biasanya kan untuk menyayat kertas. Kalau sudah standar seperti itu, apapun mereknya, bentuknya seperti apa, harganya berapa, itu sudah standar insya Allah. Ya, jadi tidak ada satu pisau ya mungkin yang murah sekalipun atau buatan pandai besi, ketika dipakai seret sudah bisa memotong kertas, itu sudah menjadi standar untuk bisa memotong. Cuman harus tahu ini para kita orang yang menyembelih, kapasitas pisau ini mampu menyembelih berapa, ini yang paling penting. Jangan sampai ketika dibuat nyembelih baru ngelupas kulitnya pisaunya sudah tumbul. Ya, kasihan kambing atau sapi yang kedua. Jadi kesakitan. Harus dipastikan lagi setiap. Nah, kalau kita sudah membuktikan pisau saya ini ternyata bisa 7 ekor sapi. Ya, harus diasah ringan. Ya, pisau saya ini baru 2. Ya udah selesai ketika 2, Pak. Mohon izin ini mau ditajamkan lagi. Ya. Jadi orang regone mahal, sehingga yang seharusnya menyembelih kurban itu dengan pahalanya besar itu jadi hangus gara-gara pamer pamer kurbannya lebih besar, lebih berat dan sebagainya, sehingga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya udah kalian sudah mendapatkan pujian itu di dunia, maka tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Pentingnya menjaga hubungan interaksi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, tidak mengumbar atau mencari-cari dan menyebarkan aib antar saudara. Ya, walaupun berita yang sampai kepada kita itu adalah sebuah aib, ya, maka cukuplah berhenti di tempat kita. Jangan sampai karena satu omongan, Pak nggih, saya mendengarkan dari fulan, ketika saya menceritakan kembali belum tentu orang yang ketiga itu ceritanya sama seperti kita. Ya, apalagi itu berita yang memang terjadi dan benar. Kita tahu itu aib saudara kita. Sudah selesai sampai di sini, stop. Jangan diteruskan. Ya. Apalagi sekarang yang kita memakai HP ini cepat sekali nggih. Bahkan kalih rapat iso ngrasani, Pak nggih. Sing rapat, sing sambutan kok sowi, Pak gitu. Astagfirullah. Jadi di rapat ini menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik dalam menjalin interaksi dan komunikasi, menjaga dan mempererat tali persaudaraan yang baik antar sesama individu. Bagaimana caranya? Menjaga dan mempererat tali persaudaraan. Ya, kata Rasulullah, seringlah kalian ketika kita memakai kita mengakui bahwa kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beragama Islam, maka ketika bertemu dengan saudara kita, maka hendaknya kita mengucapkan salam. Yang kedua, berjabat tangan. Itu sebenarnya bukan tradisi, kata Rasulullah. Itu menjadi satu keutamaan umat muslim. Ya, sampaikan salam. Ya, mengkelangan napa? Abab, ini bahasa Jawa ini. Assalamualaikum. Ya, pengen pahalanya banyak ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjawab. Kemudian menjabat tangan itu sebenarnya bukan tradisi, tapi keutamaan yang disampaikan Rasulullah. Barang siapa yang mereka bertemu saudaranya seiman, mengucapkan salam, kemudian senyum dan berjabat tangan, maka sebelum tangannya lepas, ya, maka dosa-dosanya telah gugur. Nah, ini luar biasa. Nah, kalau setiap hari kita salaman, Pak, kan gugur terus, lumayan. Ya, rasa istighfar salaman, ya. Tapi jarang juga orang yang tidak terbiasa ketika ketemu dengan saudaranya seiman, bahkan ngucap salam berat, Pak, rasanya. Napa meneh senyum. Ya, mahal, senyum itu harganya mahal kan. Wah, senyum ya. Marilah kita saling menjaga kehormatan dan perasaan sesama saudara kita, sehingga Allah pun berkenan menjaga kehormatan kita. Betul. Ya, ini ada satu kisah yang luar biasa, Pak. Nah, ini nyata. Ya. Jadi
saat di perjalanan mungkin kita sering menjumpai saudara kita, bahkan ini mungkin bukan menjadi tolak ukur ya. Ketika waktu itu mungkin panjenengan menolong saudara yang lain dengan niat ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, waktu pulang itu hati ini senang banget Pak. Hati itu menjadi alhamdulillah, ternyata saya bisa berbuat kebaikan di hari ini. Berbuat kebaikan tidak direncanakan, kemudian dengan orang yang tidak kita kenal, itu baru ketemu sekali di jalan, mungkin hanya sekedar ya, kalau mungkin naik motor Pak nggih nyurungke napa jenenge nek cah nom-nom niku napa gledek ya, gledekne motore Pak sampai di tempat bensin, mereka sudah senang sekali ya. Itu pahalanya besar karena refleks ya, atau sekedar membantu dari hal yang terkecil. Kata Rasulullah napa, ketika kalian berjalan di suatu jalan kemudian menyingkirkan penghalang jalan, atau dalam hadis lain dikatakan itu duri ya, duri ki orang mengeri, ada bisa batu, bisa kayu, bisa macam-macam, disingkirkan. Kalau seandainya itu dibiarkan di jalan, kalau kemudian orang lain yang melewatinya kemudian jatuh ya, saat kita sudah melihat situ ya, itu menjadi nanti dipertanyakan, apa kok tidak dipinggirkan sehingga saudara-saudara kalian menjadi celaka karena hal itu ya. Betapa banyak orang yang jatuh ya, mungkin karena itu lubang yang terkena air saat hujan ya, tidak diberi tanda ya. Waktu itu yang sering Pak, dari Luwes Ngentan ke utara, kemudian ada perempatan itu ya, maju lagi dulu ya. Saya selama ya niki ya ceritanya beli nasi goreng itu ya berapa lama Pak, wong ngantri juga enggak banyak. Kami beli nasi goreng di situ, selama ngantri itu Pak ada 3 orang yang jatuh dari motor Pak ya, karena ada lubang yang tergenang air kan nggak kelihatan, rumah sana ya banyu biasa, ternyata lubangnya itu dalam sampai jatuh. Selama beli niku nek terus-terusan tidak diberikan tanda ya, atau rambu-rambu, setiap orang yang melihat itu pasti jatuh ya, kasihan. Nah, ini termasuk juga satu kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya. Hanya sekecil meminggirkan jarum atau duri, maka itu termasuk menjadi sedekah yang luar biasa. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan ya pembahasan kita. Kemarin sudah sampai banyak ya, termasuk doa iftitah ya, kemarin juga kita sampaikan ada banyak sekali. Kita memakai yang mana ya? Ada doa iftitah Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyila ya. Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian bacaan tentang apa namanya? Ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung. Ya, hadis riwayat Muslim. Dibaca berulang kali, sedangkan anjuran dibaca 3 kali disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud. Jika salah seorang di antara kalian ruku, maka ia mengucapkan ketika rukuknya subhana rabbiyal azim. Ya, ada yang mengucapkan hanya sampai di situ gitu. Ada bahkan yang ulama menyampaikan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi yang lengkap adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini disebutkan dalam satu hadis, setiap satu gerakan ruku maka akan dibaca sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian di riwayat yang lain, subhanakallahumma wa bihamdika
Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana, ya, di riwayat yang lain wa bihamdika Allahumma firli. Ya. Ada yang membaca juga subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Monggo panjenengan mantap yang mana? Ini semuanya ada dalilnya, ya. Subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada yang mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli juga ada, ya. Jadi ada yang dari atas nggih, subhanallah, ya, 3 kali subhanallah subhanallah subhanallah. Kemudian yang kedua subhana wa bihamdih, ya, subhana rabbiyal azim, ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Kemudian berikutnya ada subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sing biasanya sing pundi? Kalau yang ini biasanya yang banyak dipakai, subhana rabbil azimi wa bihamdi, maha suci Rabbku yang maha agung dan pujian untuknya. Ini dibaca 3 kali, hadis riwayat Abu Daud, ya, dan banyak yang meriwayatkan termasuk Syekh Al-Albani, ya. Ini juga menguatkan tentang bacaan ini, ya. Ada juga yang berikutnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya. Maha suci engkau ya Allah, Rabb kami, pujian untukmu, ampunilah aku. Beliau menerangkan maksud dari ayat Al-Quran dengan bacaan tersebut, hadis riwayat Bukhari. Jadi bacaan sholat itu banyak Pak riwayatnya, tergantung kula panjenengan sami, ya. Kalau hanya ngertinya satu, kemudian teman kita pakai subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Ada teman kita yang membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir, bid'ah we. Ya. Jadi kalau ilmu hanya berpaku dengan satu kitab atau satu guru saja, maka nanti jadinya seperti itu. Tidak tahu menahu tentang perbandingan, padahal ilmu fikih pada hakikatnya itu banyak ulama yang meriwayatkan. Padahal sedangkan ulama satu dengan ulama yang lain jelas pasti berbeda pendapat, walaupun itu cuman sedikit, ya. Kemudian berikutnya adalah bangkit dari ruku. Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan rabbana walakal hamdu. Ada rabbana lakal hamdu. Rasulullah SAW bersabda, jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan rabbana lakal hamdu. Barang siapa yang ucapannya tersebut bersesuaian dengan ucapan malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ya. Ada rabbana walakal hamdu, ada rabbana lakal hamdu. Kemudian yang ketiga sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu, ya. Rabbana walakal hamdu, rabbana lakal hamdu. Yang ketiga Allahumma rabbana lakal hamdu. Barang siapa yang ucapannya tersebut bersesuaian dengan ucapan malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Imam Bukhari, Imam Muslim. Kemudian yang keempat sami Allahu liman hamidah. Barang siapa yang imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka beliau mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamdu. Nah, ada 4 Pak. Ming i'tidal mawon juga bacaannya ada 4, dan ini masih banyak yang riwayat yang lain yang disebutkan oleh para ulama, ya. Monggo kita bisa memilih mana yang mantap dalam bacaan hati kita, atau minimal panjenengan mengerti dari 4 itu 2 lah, paling tidak kita hafal 2 bacaan. Ada kita mengucapkan rabbana walakal hamdu, ada yang mengucapkan rabbana lakal hamdu, Allahumma rabbana lakal hamdu. Ming bedane segede Pak. Kemudian kemarin saya sudah menjelaskan tentang gerakan, ya. Jari takbiratul ikram, kemudian saat meletakkan tangan
Nah, ini penting. Ya. Apakah tangan kiri di depan atau di belakang? Ya, Allahu Akbar. Kemarin kan hanya setinggi ini. Ada yang sama dengan telinga, ada yang di leher, ada yang di dada. Ngisore karo ndure tidak termasuk pendapat yang sahih. Jadi nek terlalu tinggi Allahu Akbar ini di atas kepala ya. Ada yang terlalu bawah Allahu Akbar juga enggak. Pokoknya di antara ketiga itu ya. Sejajar dengan telinga, di bawah telinga atau di depan dada. Di bawah dada dan di atas kepala itu dhaif ya. Mboten enten pangwin wong takbir nggih, kecuali ya yang menganut kepercayaan yang lain ya. Jadi Allahu Akbar ono sing di endol-endol Pak. Ada juga yang menyampaikan gerakannya itu bagaimana? Tangan kita itu harus rapat, lurus, semuanya menghadap kiblat. Ya, orang membengkok ya Allah. Jadi ketika kita takbir itu menghadirkan bacaan ya, kemudian gerakan, kemudian lisan kita itu akan bersatu mengucapkan Allahu Akbar, hatinya merasakan Allah Maha Besar, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, gerakannya yang paling sulit itu aslinya takbiratul ihram pertama. Ya, karena satu harus niat menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian hatinya ikhlas betul. Jangan ketika takbir ya, cepat dulu. Ya, hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita menghadirkan maksud ditekaknya ke sini, bukan gitu maksud saya. Menghadirkan bacaan itu adalah jadi di dalam hati kita ini Pak hanya mengingat satu tok Allah Subhanahu wa taala. Selain itu jangan. Ya, yang mungkin baru diuji dengan hutang dilalekne sik utange Gusku. Ya, ada yang diuji dengan anaknya yang sakit nanti. Ya, urusan dunia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya saya menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas. Seleh. Apa seleh niku Pak? Pokoknya yang gene-gene basa Jawa pun jenengan terjadi masalah apapun di jalan. Ini saya bahasakan di jalan. Karena orang itu akan bersabar, menjadi ukuran sabar itu ketika di jalan. Ya. Nyetir atau naik motor. Kene kesusu, mungkin ada orang yang lebih tergesa-gesa daripada kita. Kuwi kudu sabar, Pak. Kalau tidak sabar, engko ya senggolan. Kuwi luwih panjang meneh, kudune terlambat setengah jam mergo senggolan dadi 2 jam. Ya ngurusi reno-reno Pak. Coba kalau kita tadi sabar, ya sabar. Karena yang lewat di jalan itu bukan hanya kita, orang lain juga lewat gitu. Jadi itu ketika takbiratul ihram, kemarin juga saya jelaskan ketika ruku, maka tangan itu berada di basa Jawa ini Pak. Lutut napa? Dengkul. Ya. Lurus. Bagaimana untuk memastikan kalau punggung kita lurus? Maka ketika ditaruh mungkin gelas ya atau tempat makanan di situ tidak tumpah. Itu berarti sudah dikatakan lurus. Lho Pak, mungkin lurus piye Pak? Ya. Jadi lurus itu ya ukuran ini kemauan. Ya, jangan pas praktek sholat lurus burung iki Pak. Ya aku batal. Di rumah lihat, itu tolong dikasih air, mungkin ciduk. Ya, ukurannya gitu Pak. Ya, jadi kepala itu kalau push up kan menghadap depan. Kalau ruku itu menghadap di tempat sujud. Yang mau kita sujud dilihat di situ. Bahkan sampai pandangan waktu ketika berdiri tegak itu fokusnya ke tempat sujud. Ya, bahkan mantan anak-anak begini takbiratul Allahu Akbar dengat ini ngarep. Ya Allah. Ya kalau kita melihat satu keutamaan apa itu sebenarnya kita menjaga pandangan saat kita mengerjakan sholat. Ya, karena dalam satu hadisnya maka lebih baik itu kan kata Nabi itu kan ketika pandangan kita kemana-mana gitu. Kalau belum tahu ya nggak apa-apa gitu. Tapi nek sudah tahu maka jagalah pandangan kita sebaiknya lebih ahsan
lihatlah ke tempat yang sujud. Ya, karena kata Rasulullah itu lebih baik dilepas, Pak, dicongkel daripada kalian sholat kemudian memandangi selain tempat sujud. Ya, itu hadis yang luar biasa. Ya, jadi orang ming mergo terlambatnya, kalau kita terlambat, ya, kemudian lanjut lagi atau salam, itu pendapat ulama. Tapi nek mengingkari tempat sujud, tidak melihat tempat sujud, itu sudah menjadi satu pelanggaran, ya, yang bisa membatalkan sholat. Bukan lagi pendapat ulama, tapi ulama sepakat, ya, itu akan menjadi, ya, bahkan ada yang menghukumi itu makruh, ada yang menghukumi itu membatalkan sholat. Dua-duanya tidak enak, ya. Makruh itu artinya dibenci, ya. Penak ora dibenci, mboten penak, Pak, ya. Pak, enak itu ya disayangi. Kalau disayangi nggih, Pak, mboten sah nembung napa-napa diparingi, ya, namanya disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sujud, kemarin saya ingat kelihatannya sampai sujud, ya. Subhana Rabbiyal a'la, bacaan yang pertama, ya. Untuk gerakannya kemarin saya menjelaskan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalau tidak salah. Ada 7 anggota badan yang menyentuh tanah atau menyentuh tempat sujud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, semuanya menghadap kiblat, ya. Jarinya juga kondisinya rapat menghadap kiblat, ya. Kemudian pahanya, kemudian kaki harus mancat, ya. Sujud, dengkulin nyentuh, belakangnya diangkat, kemudian rapat. Nah, ini yang sering. Jadi ini kaki belakang kita nggih, itu kadang-kadang sudah benar mancat tapi tidak rapat, seharusnya dirapatkan, ya. Jadi mancat nggih, rapat, ya. Niki nek jane kudune praktek, tapi janganlah bisalah membayangkan. Jadi kaki belakang niku mancat kondisinya, kemudian rapat, semuanya dihadapkan menghadap kiblat, ya. Dan jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu apa yang menjadi kesalahan saat sujud sekarang, yakni napa niki? Meletakkan tangan di atas tanah atau tempat sujud. Jadi ditempelke, Pak nggih. Lah yang perempuan kan tidak apa-apa, laki-laki dan perempuan sama, tidak ada perbedaan saat menjalani peraturan sholat, nggih. Jadi sehingga tidak menyentuh, ya, karena pada satu hadisnya ketika tangan menyentuh tanah maka dikhawatirkan ia akan menyerupai seekor anjing, ya, atau seekor hewan yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga disuruhlah mengangkat kemudian dibuka, ya. Yang kedua adalah perut, ya. Jadi napa niki? Bahasanya napa niki? Paha, ya. Jangan sampai menyentuh dengan paha. Lah niki rada ageng Pak Ustaz, ya. Ya, insya Allah kalau kita kondisinya itu lurus, tempat sujudnya nggih, dari kepala lurus, niki kepalanya di sini nggih. Kan ini lurus. Kalau niki ini bengkok, ya. Jadi seret. Kalau nanti kondisi badan kita ini tidak lurus, kaki ini, pahanya ini tidak lurus, ya, maka pasti akan menyentuh perutnya, ya, kecuali uzur, memang orang yang punya besar sekali perutnya, ya, yang penting berusaha sebagaimana yang diaturkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, kita berusaha untuk menjadi yang sempurna, gitu kan.
Kemudian berikutnya, apalagi kesalahan saat sujud. Ya. Mboten tumak ninah. Jadi sujud tek nempel wae ora ibaratnya, Pak. Nempel pada tempat sujud ini mboten jenak. Ya harusnya dia menikmati, karena satu kondisi saat hamba paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu cuma satu, yaitu saat sujud. Ada 5 nabi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi sinten? Ulul azmi itu siapa? Ayo santri. Musa, Nuh, Isa, Ibrahim. Ya, satu Nabi Muhammad. Satu-satunya nabi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, mboten wonten ya semaur napa-napa, Muhammad, ya ta'ala apa ta'ali. Ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi itu napa, Pak? Saiki opo njalukmu? Ya. Nek kula jenengan sami ya wakeh, omahe gedhekne, kendaraane wakeh, dadi wong sugih, dadi wong pinter, dadi wong iman. Nabi ming njaluk siji ya. Sapa kowe? Kula Muhammad ya Rabbi, ya. Au fakir, ya. Au miskin. Saya ini adalah Muhammad. Ya, saya ini fakir. Ya, saya ini miskin. Kenapa Nabi menyampaikan seperti itu, Pak? Padahal kalih Allah Subhanahu wa taala boten tahu guyon. Padahal nek Nabi ini kok ngendika berdoa, masih ingatkah kita saat Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud? Ya, pasukan umat Islam diacak-acak oleh kaum kafir sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka gigi gerahamnya. Ya, padahal saat itu nek jenenge Ucul nggih, ngapunten, terkena gagang pedang. Gagang pedangnya orang ming kayu mahoni nggih. Gagang pedangnya otomatis baja. Terkena sabetan gagang-gagangnya, Pak nggih. Itu sampai gigi gerahamnya lepas. Apa yang disampaikan beliau? Ini ada satu kisah yang luar biasa. Kemudian Nabi sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Sehingga apa kata malaikat Jibril? Seandainya darah yang keluar dari wajah Nabi, dari tubuh Nabi sampai menetes ke tanah saat itu, maka semua akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ra peduli kuwi wong iman, ra peduli kuwi wong kafir. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam Pak tidak membiarkan darahnya jatuh ke tanah. Ditadai kalih jubahe, Pak. Ditembelak ning bajune. Kenapa ya Rasulullah? Ya, maka kalau engkau paham seandainya darahku sampai menyentuh tanah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka. Digulung kalih Allah dhewe, Pak. Rasa nggo perang langsung dirampung ning kabeh. Sing kafir dientekke. Soalnya ini satu hadis yang luar biasa yang saya ingat waktu itu saya dapat pelajaran sirah, Pak. Sing paling eling nggih perang Uhud niku. Soalnya pas menyampaikan Ustadz nggih gayeng, jadi saya ingat sampai sekarang. Lah ini nggih agak-agak lupa karena soalnya sirah itu mengingat nama. Ya. Jadi ada 4 sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, Ali yang begitu dekat dengan Rasulullah karena saat itu kondisinya genting. Ya Rasulullah, seandainya engkau terluka, ya sebelum engkau terluka maka lukai dulu. Ya. Tubuhku. Jadi tidak rela para sahabat ini ngasih Kanjeng Nabi terluka. Bisa dibayangkan Bapak Ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan. Sampai sebegitunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela umat Islam. Ya. Kalau tidak cinta tidak mungkin. Ya. Lalu kemudian mungkin pikiran kula panjenengan dulu. Nek oleh aku sampai diberikan keutamaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, darahe netes mawon tenggene tanah, Pak nggih. Allah akan murka. Nek kula jenengan sami lah diris ini wae rampung. Wong Islam napa wong kafir gen digulung kalih Allah Subhanahu wa taala. Jadi ora nganggo proses, Pak. Tapi Nabi tidak seperti itu. Ya. Nabi betul-betul ingin mereka yang masuk
kepada Islam, ya, rahmatan lil alamin, itu dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu terbukti. Ya, darai wae dilapi, Pak, nggih. Dikekne nggih jubahe, Pak. Sehingga tidak menyentuh tanah. Ya. Jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu lagi, mumpung sampai dalam kondisi sujud, ya, karena kondisi sujud itu menjadi salah satu kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka diperbolehkan saat sujud bisa menambahkan doa, ya, sebagaimana yang ia hajatkan, tapi setelah membaca bacaan yang wajib, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Langsung panjenengan sampaikan. Lalu kenapa ada yang hanya menambahkan doa saat sujud terakhir sebelum duduk tahiyat akhir? Ada juga ulama yang membaca doa ya pas terakhir wae. Ya, sehingga sujudnya tidak terlalu lama. Nggih Pak, nek sujud itu terlalu lama, nggih. Ini sering Pak nggih santri maca wal fajri wa layalin asyri wasyaf'i wal watr. Ya. Tekan tengah-tengahan Pak nggih, gluduk. Ngantuk Pak. Ya. Niku sing luwih berbahaya Pak. Jadi sampai gegeblak Pak, padahal ming surat Al-Fajr Pak. Kemudian sujud Pak. Kalau sujudnya terlalu lama, ya, ini ada dua kemungkinan. Satu, senang, soalnya memang gerakan sholatnya lama, ya. Jadi imami ngoten Pak. Ada juga yang susah, soalnya ketika dia mengerjakan sujud terlalu lama, ngantuk turu sampai ketinggalan liyane wis salam barang cek sujud itu kan santri ya. Sehingga ya tengah-tengah lah. Ya, kita mengambil tengah-tengah. Bagaimana mengukurnya Ustaz? Ya, kita baca sendiri, dirasakan sendiri. Insya Allah nek sudah sering melaksanakan itu pasti akan sama gerakannya. Sehingga tidak terlalu cepat saat melakukan gerakan sholat, juga tidak terlalu lama sehingga menjadikan makmum itu tidak nyaman saat mengerjakan gerakan sholat. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kita lanjutkan insya Allah di yang akan datang. Duduk iftiras atau duduk di antara dua sujud. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa qiraatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.